Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Desiska Salsabila dengan NIM M1S1222174 dari Prodi Sistem Informasi dengan ruang 007. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Langsung saja pada penyampaian materi yang pertama, yaitu dengan judul 4 macam pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang peroleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan tentang ajaran ketuhanan, ajaran ibadah yang vertikal dan horizontal lewat utusan Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu termasuk di dalamnya ilmu. Pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum, yaitu ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut: menjelaskan sebuah fenomena atau kajian yang terjadi, dan ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu secara deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya, dan mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya. Skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptif merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan perbandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Metode yang kedua yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presesi. Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah yang menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki arti yang dianggap benar, harus bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial atau dipinggirkan terlebih dahulu. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut.
Kebenaran ilmiah yang seharusnya membantu manusia dan memudahkan manusia, akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya membuat alat-alat untuk berperang. Teori-teori kebenaran. Yang pertama ada teori koherensi atau konsistensi, teori korespondensi. Yang kedua ada teori pragmatis, teori performatif. Yang ketiga, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis. Yang keempat ada teori kebenaran semantis atau teori kebenaran non-deskriptif. Yang kelima ada teori kebenaran logik. Dan yang terakhir ada agama sebagai teori kebenaran. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Yang kedua, struktur kebenaran ilmiah yang rasional atau logis. Yang ketiga, sifat pragmatis. Presensi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Materi yang ketiga yaitu materi hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah, bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis, walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Dengan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis, masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B. Dalam bentuk hukum, hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B masih kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan sesuatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Bill Nelson Smith telah mengidentifikasikan 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu observational nesting, fertility track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical belief, dan simplicity. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.